Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut lagi ke Bang Kozi dulu deh, Bang. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai timeline-nya, nantinya akan seperti apa nih? Apakah memang uji lab for independen dulu, atau memang ahli-ahli, termasuk katanya ada Rocky Gerung juga yang menjadi ahli yang meringankan? Kalau yang menjadi patokan itu adalah permohonan yang kami ajukan, ya semestinya ahli dulu, baru lab for independen. Tetapi prosedurnya tidak selalu sesuai dengan apa yang kami mohonkan. Misalnya kemarin kami ajukan gelar perkara khusus dan ahli. Sebenarnya ahli dulu yang kami ajukan dengan saksi yang meringankan, karena kita sonding saat BAP. Ternyata kebijakan penyidik didahulukan gelar perkara khusus begitu. Dan hari ini kita juga tidak tahu apakah didahulukan pemeriksaan ahli atau laboratorium forensik independen, atau mungkin juga bisa jadi paralel, karena ini kan bisa jalan yang sifatnya bisa bareng-bareng tapi kewenangannya kan beda-beda begitu. Tapi saya ingin tegaskan begini, statement-statement saudara Joko Widodo itu kita harus perhatikan secara rinci, karena ada sesuatu yang disesatkan seolah-olah urusan ijazah ini terkait bukti ya, otoritasnya masih di saudara Joko Widodo, padahal bukti ini sudah disita polisi. Dan kewenangan untuk menunjukkan nanti adalah kewenangan jaksa di persidangan. Berarti kalau dibilang dari ijazah SD ditunjukkan di pengadilan, nggak ada urusannya, udah nggak ada urusannya. Kenapa? Karena kewenangan untuk membuktikan perkara pidana itu ada pada negara yang diwakili polisi saat penyidikan, jaksa saat penuntutan. Bagaimana posisi Jokowi? Dia nanti hanya diambil keterangan sebagai saksi pelapor dalam perkara ini. Lalu pertanyaan, apakah dia menjadi saksi pelapor selaku korban? Tergantung. Kalau nanti ternyata ijazah itu dibuktikan oleh pengadilan yang ingkrah bahwa bukti itu yakni ijazah ini palsu, maka dia bukan korban, pelaku. Nah, tetapi kalau ternyata berbeda, maka ada fitnah dan pencemaran. Nah, hari ini saya lihat fokusnya tidak sedang fokus ya membuktikan bahwa punya Joko Widodo itu asli atau tidak, tapi dia sedang membangun narasi seolah-olah dia korban, flag victim, dan berusaha membangun narasi seolah-olah dia sosok yang bijak, walaupun nggak bijak-bijak amat karena masih mendendam kepada 3 orang, yang lainnya dimaafin, yang 3 masih dendam nih. Pak Jokowi memang negarawan kok. Belum dibuktikan siapa kan yang salah. Pertama, belum dibuktikan siapa yang salah. Ya kan? Kedua, tidak ada satupun yang meminta maaf. Kalau ada yang meminta maaf, baru orang merespon akan saya pertimbangkan. Ini seperti apa? Uang legan golek momongan atau apa? Istilahnya kemajon. Nah, kemajonnya Jokowi terlalu ke depan gitu, prematur ngomong masalah memaafkan itu prematur. Oh, kagak ada yang minta maaf, ngapain ini? Nggak ada gula, nggak ada hujan, nggak ada angin, kira-kira begitu. Tiba-tiba ngomongin permaafan. Saya menduga kuat ini adalah wujud ketakutan saudara Joko Widodo kalau masuk ke pengadilan, sehingga berusaha bernarasi agar ada minta maaf damai dan dihentikan. Ada ketakutannya. Jadi gini ya, saya sampaikan bahwa yang mungkin beredar, yang dilihat Bapak Insinyur Joko Widodo itu adalah pernyataan-pernyataan dari pengacara Bang Egy Sujana. Ini kan berbeda nih, ya. Di situ memang ada beberapa saya lihat di media sosial, Ibu Eli dan Eti itu banyak mengunggah, ya, bahwa sudah melihat, terus kemudian ada kemungkinan meminta maaf dan lain-lain sebagainya. Tetapi Pak Jokowi tidak pernah untuk menawarkan itu. Dia hanya merespon pertanyaan. Itu dulu yang paling penting. Biar kita nggak dikatakan lagi playing victim nih sama Bu Kosi gitu loh. Respon prematur terlalu cepat, nggak ada yang minta maaf. Orang bertanya. Namanya pertanyaan kan dijawab. Beda kalau saya bilang gini. Yang mau minta maaf, saya akan maafkan. Nah, itu beda. Ini tidak. Jadi menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan, terus kemudian ditambah dengan pengacara Bang Egy juga ada niatan ke arah situ. Sehingga mungkin, ya makanya tidak semua kan. Kenapa tidak semua? Karena seperti itu. Nah, memang di dalam hukum pidana ya jelas bahwa masing-masing yang bertanggung jawab, individual, ya kan? Individu. Jadi individu masing-masing. Jadi kalaupun ada yang dimaafkan dan ada pun tidak, itu kan hak kembali kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau dari sisi Pak Jokowi, ini ngeliatnya apa sih? Apakah memang ada yang sengaja membuat agenda politik sehingga reputasinya Pak Jokowi ini jelek? Oh ya atau pasti. turun atau gimana sih? Itu udah pasti. Jadi gas terus sampai bagaimana di downgrade-nya beliau, bagaimana beliau supaya tidak lagi, ya karena masih ada wapres kan. Nah, gitu loh. Jadi bagaimana mendowngrade itu semua. Intinya bahwa ini adalah fitnah keji yang memang harus maju ke dalam proses hukum dan sampai ke pengadilan. Tanggapannya tadi pengajuan ke uji lab forensik independen, setuju aja ya Bang ya? Kalau memang yang berwenang
memutuskan akan melakukan uji forensik lagi, why not? Kita tidak pernah ragu. Dan kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena memang asli. Mau dibawa kemana aja pasti asli. Kalau dari keinginan Pak Jokowi sendiri, kan tidak ada maaf untuk 3 orang ini. Jadi 3 orang ini dari sisi Pak Jokowi ingin sampai status tersangka sudah. Ya. Sampai mana ujungnya? Ya sampai masuk. Pidana? Kalau saya sih sampai masuk aja. Kenapa mesti harus bertanggung jawab dong? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu baru lagi gentleman gitu loh. Makanya ini iya juga kan? sebenarnya Harus gentleman. strategi kubu Jokowi untuk memecah belah para terlapor. Seolah-olah yang lainnya bisa dihentikan, hanya 3 yang lanjut. Padahal kalau dalam satu LP, ya nggak bisa yang lainnya. Kecuali dicabut oleh Jokowi, semua selesai. Maju ya maju semua. Dan tadi saya sebut kenapa ini prematur, karena di dalam proses pembuktian, alasan maaf atau tidak memaafkan hanya menjadi alasan yang meringankan, yang menjadi pertimbangan hakim. Kapan itu disampaikan? Nanti saat di persidangan. Saat kapan? Saat memang setelah bukti diperiksa ada orang yang terbukti salah dan orang itu kemudian mengajukan permohonan maaf atas kesalahannya. Dan pihak yang kemudian dimintai permaafan tadi memaafkan. Kan ini belum ke sana. Tapi itu menjawab pertanyaan saja sebenarnya. Bagaimana contoh? Bagaimana kalau ternyata nanti memang yang salah Jokowi? Kan yang harus minta maaf Jokowi. Tetapi saya tegaskan kalau Jokowi yang salah dan minta maaf kepada Roy Suryo, klien kami menyatakan tidak berwenang. Karena urusan ijazah ini adalah urusan seluruh ini rakyat. Karena pernah digunakan untuk menjadi presiden 2 periode. Jadi kalau minta korban maaf, mau dijadikan rakyat, begitu korban mau dijadikan kan belum ada sekarang siapa yang menjadi korban atau tidak. Belum ada putusan. Iya, justru itu. Tetapi kan kita kan pelapor. Pelapor adalah pasti korban. Di Mabes Polri kita juga pelapor. Tapi kenapa Mabes Polri menghentikan kasus kita dan melanjutkan karena kasus memang sudah Joko Widodo? Dan kenapa dalam kasus kan Bang ada uji lab lagi independen, Bang. Nah, justru udah 2 kali diuji tetap sama kan hasilnya. Nah, itu kan Polri semua yang uji. Nah, kalau yang menguji itu adalah pihak yang sama, apa yang mau kita harapkan berbeda dari otoritas yang sama? Insya Allah. Apa yang terjadi kalau misalnya hasilnya ternyata tidak identik, tidak otentik begitu? Apa yang terjadi? Atau sebaliknya, apa yang terjadi jika kasus Joshua Huta Barat berulang di kasus ini? Ternyata hasil lab independen itu menyatakan barang itu bermasalah. Kertasnya bermasalah, foto itu bermasalah. Foto itu disimpulkan tidak identik dengan foto Joko Widodo. Apa yang terjadi? Jadi jangan pengadilan juga tetap lanjut kan? Ya, tetap lanjut lah. Tidak akan bisa berandai-andai. Sesuatu fuslap itu tidak bisa berandai-andai. Sekali dia kebenaran itu terungkap, tetap seperti itu. Tidak bisa dirubah-rubah itu. Problemnya adalah alatnya sama, alat tinta sama, tes kertas sama. Otoritas yang kita perlukan. Jadi sehebat apapun ilmu, teknologi, peralatan, kalau otoritasnya tidak amanah, ya hasilnya tidak bisa dipercaya. Dan kita menyampaikan institusi, itu Pak Kosi. bukan karena tidak ada dasar. Prosedurnya sudah ada. Tapi terlalu skeptis dengan polisi. Dikabulkan loh oleh pihak kepolisian. Sampai hari ini belum. Kan gelar perkara khusus, kemudian ahli yang meringankan dan lain sebagainya itu dikabulkan oleh pihak kepolisian. Dikabulkan kan karena memang aturan mengatur itu. Misalkan gelar perkara khusus, aturannya kan dari polisi. Bukan kita bikin aturan. Ya kan? Yang hari ini yang harus kita lakukan itu adalah apakah benar uji lab forensik dari Polri itu benar setelah kita ajukan independen, ya kan? Nah, kalau independennya ini sudah diadakan, barulah kita bawa ke pengadilan. Kalau ini masih proses. Ada uji lapor independen, bagaimana dari pihak subjektivitas? Berarti memang kekuasaan dipinjam oleh Jokowi untuk menghukum anak bangsa yang sedang melakukan uji terhadap dokumen itu berkaitan dengan kebijakan publik. Hari ini harus kita tegaskan. Banyak kebijakan di era Jokowi yang hari ini berimbas dengan puslap kita yang sebenarnya sudah mendapat sertifikasi yang luar biasa sekali, bahkan diakui oleh Asia. Iya kan? Ya kalau kita percaya tentu kasus Joshua Huta Barat gak akan terungkap ke publik begitu. Ya, jadi itu kan anomali yang harus jadi presiden juga. Bukan masalah percaya atau tidak. Uji puslapnya benar. Pelurunya di mana. Cuman adegannya itu yang hasilnya itu ya tembakannya dari jauh. Sementara uji forensik dari dekat. Bang Kosi, itu karena uji forensik juga Bang Kosi. Kalau hasilnya ternyata uji lapor independen. Ternyata hasilnya sama saja. Dikatakan memang kita belum bisa berandai-andai, kan kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Makanya jangan berandai-andai memberikan maaf. Wong belum ada yang minta maaf, belum ada yang salah. Kecuali kalau saudara Joko Widodo yang sudah terbukti bikin gaduh dengan menahan ijazahnya lama tidak mau ditunjukkan dan seluruh rakyat terbelah, ya. Kecuali ijazah yang diuji fotokopian dari yang dipegang Roy Suryo pasti beda. Tetapi kalau masih analognya ya sama. Begini loh. Tapi sudah dikonfirmasi, sudah dilihat bentuknya sama dengan fotonya sama. Kalau yang diuji kertas yang dibawa-bawa oleh
Roy Suryo Benar. CS, Iya. Yang itu paling pasti penting beda. itu Tetapi yang kalau tidak ada di membuat Polda, percaya publik itu sama. ijazah Jokowi adalah foto. Pasti sama. Sekali foto itu masyarakat tidak percaya itu Ini foto sekarang Jokowi. foto, beralih ke foto lagi. Dan foto itulah yang ternyata ada yang kami lihat. Makanya Itu harus uji yang lagi. Entar- Sampai ada entar- masyarakat bilang, ini Pak ini Polisi bukan gimana sih bibirnya. dua foto Baik, berbeda baik. kok Ini dianggap bukan sama bibirnya. identik? Gitu. Semuanya lah. Semua pihak ini punya argumen masing-masing ya, tapi kita nantikan akan ujungnya seperti apa, sampaikah di pengadilan dan nantinya apakah benar ini Kita tunggu hasil ijazah lab asli? independen. Nah. Tetap sama. Oke. Baik. Terima kasih. Tidak ada maaf bagi Jokowi. Kami tidak mau memaafkan. Karena memang bersalah dia. Padahal dia yang Sayangnya- pelaku. Iya, waktunya sayangnya Baik, terbatas ya, Bapak. Terima kasih Aduh. banyak. Sama-sama. Kita akan tunggu Terima bagaimana kasih. perkembangan kasus Salaman dulu berikutnya. dong di. Oke. Nah, ini kan enak dipandang begitu ya. Terima kasih Siap. Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah,